Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin kiram, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Awal muawal kita coba resapi nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu banyak, yang setiap detik, setiap waktu datang kepada kita tanpa kita minta. Baik kita minta ataupun tidak, Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat dari awal, dari sejak kita bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi. Bahkan dalam kondisi tidur pun Allah memberikan nikmat kepada kita. Maka dengan nikmat yang begitu besar itu, kita syukuri nikmat Allah dengan taat kepada Allah, dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan paling kecil kita mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang mengikuti ajaran beliau dengan baik dan benar sampai di akhir zaman nanti. Dan insya Allah yang ada di sini semuanya menjadi pengikutnya yang mengikuti ajaran beliau dengan baik dan benar. Di pagi hari ini saya diminta untuk berbagi, bukan mengajar karena saya bukan ustadz, saya bukan syekh, tapi saya ingin belajar. Maka cuman Ayah Heri meminta saya untuk saling berbagi apa yang telah saya lakukan sampai saat ini. Nah, hari ini saya suruh berbagi tentang bagaimana jalan menuju sukses. Cuman sebelum saya mengatakan jalan menuju sukses, mungkin sebenarnya sebelum kita menuju jalan menuju sukses, mungkin kita perlu samakan dulu persepsi. Samakan persepsi. Sebetulnya sukses itu apa? Nah, kadang sukses itu persepsinya berbeda. Banyak dari kita merasa dengar seorang orang tua kadang-kadang ngomong, anakku wes sukses. Kenapa anaknya sukses? Ketika dia sudah lulus kuliah. Anakku wes sukses. Kenapa? Karena dia telah menjadi seorang manajer di suatu perusahaan besar. Anakku wes sukses, atau suamiku sedang sukses karena dia naik jabatan. Pertanyaannya adalah, sukses itu apa? Apakah sukses itu ketika kita kaya? Apakah sukses itu ketika kita punya harta? Coba kita tanya pada diri sendiri, kita pengen sukses atau kita pengen kaya? Kalau saya pengen dua-duanya sebetulnya. Tapi begini, artinya sukses sebetulnya yang kita perlu persepsikan dulu. Kalau di perusahaan dikatakan visi atau misi, visinya itu harus sama, misinya harus sama. Kalau di sini saya katakan persepsinya kita harus sama dulu. Saya mau mengatakan jalan menuju sukses, tapi mungkin sukses menurut saya dan sukses menurut bapak-bapak atau ibu-ibu berbeda. Coba kita dulu lihat. Nah, sukses itu apa? Sukses adalah ketika kita sukses dunia dan akhirat. Karena kalau kita cuma sukses dunia aja, rugi. Terutama kita orang muslim, kalau kita suksesnya cuma di dunia, tapi di akhirat nggak sukses, nggak ada gunanya. Nah, sukses dunia itu apa?
Sukses dunia adalah ketika kita mampu menikmati amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai ridhonya Allah. Ya, jadi amanah itu apa? Semuanya. Amanah berupa tubuh ini, amanah berupa anak, amanah berupa istri ataupun suami, amanah berupa harta, amanah berupa apapun itu terutama kesehatan ataupun iman, digunakan untuk mencapai ridhonya Allah, bukan digunakan untuk bersenang-senang. Itulah kesuksesan di dunia. Sedangkan kesuksesan di akhirat adalah seandainya kita mampu menginjakkan ke dalam jannahnya Allah karena ridhonya. Itulah baru kesuksesan. Sehingga cuman itu kesuksesan yang pertama. Nah, kesuksesan yang kedua, ini yang baru sedang saya usahakan sampai saat ini, karena saya merasa saya dan Ayah Heri ini lebih sukses Ayah Heri. Karena apa? Bagi saya sukses itu adalah bagaimana kita memberikan banyak manfaat kepada orang lain, fid dunya wal akhirah. Bagaimana kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Untuk apa? Untuk menggapai kesuksesan dunia dan untuk menggapai kesuksesan di akhirat. Itulah baru kita disebut dengan orang sukses. Kalau kita cuma untuk dirinya sendiri, kita disebut orang berhasil, belum orang sukses. Seperti itu. Kemudian bagaimana, tadi saya dikatakan bukan bagaimana jadi sukses, tapi bagaimana jalan menuju sukses. Nah, jalan menuju sukses bagaimana? Saya sebetulnya nggak tahu, tetapi saya berusaha untuk mempelajari bagaimana sih saya sampai saat ini saya berdiri di sini, walaupun terus terang saya sendiri belum sukses. Karena menurut saya suksesnya saya apabila Allah telah ridho kepada saya dan Allah memasukkan ke jannahnya Allah dengan semua orang-orang dan semua orang-orang yang saya cintai, termasuk orang-orang yang berada di sini semuanya bisa masuk ke dalam jannahnya Allah dengan ridhonya Allah, baru saya merasa menjadi seorang sukses. Nah, tetapi bagaimana menjadi orang sukses? Karena tadi saya katakan sukses itu enggak cuma akhirat, tapi bisa juga sukses dunia. Fid dunya wal akhirah. Saya terus terang tidak pernah belajar bagaimana menjadi sukses. Tapi saya berdasarkan pengalaman, saya terus terang sekarang menjadi mebel ya. Tadi sudah dikenalkan, saya bukan pemilik Raja Mebel terus terang, maaf Ayadi. Sebetulnya Raja Mebel ini bukan milik saya, ini milik Allah yang saat ini diamanahkan pada saya. Dan nanti suatu saat Allah akan minta pertanggungjawaban atas amanah itu. Nah, tapi sampai pada detik ini bagaimana sih saya? Yang pertama ada 5 nanti. Yang pertama adalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Dulu ketika saya terus terang tentang permebelan, mungkin saya ceritakan tentang permebelan aja, tentang furniture. Ketika saya kecil, besar, saya nggak tahu tentang furniture, buta tentang furniture. Ketika saya menikah dengan istri saya, ketika menikah dengan istri saya nggak tahu tentang furniture, karena terus terang ini saya cerita aja ya, nggak usah resmi-resmi aja. Cerita ketika dulu saya menikah saya nggak tahu tentang furniture. Saya kerja di Jakarta. Dulu saya berdasi, pakai pakaian parlente gitu, tapi makannya cuma di warteg. Tapi alhamdulillah sekarang pakai sarungan, makannya di warung Padang, naik dikit lah. Nah, ketika saya habis menikah selama setahun, saya pengen mandiri, saya pengen belajar untuk wira swasta, dan saya masuk ke furniture. Ketika saya masuk ke furniture jualan mebel, saya bingung gimana caranya jualan barang-barang yang saya nggak tahu. Karena orang tua saya memang kan bukan jualan furniture, orang tua saya itu jualannya kain. Nah, saya pengen belajar. Nah, ini yang saya katakan tadi yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ketika saya pada saat itu pengen tentang furniture, saya belajar. Belajar sama siapa? Sama yang orang paham. Waktu itu istri saya lebih paham daripada saya dan saya tanya sama beliau, tanya sama dia,
Iki nih Arab tuku kain kini ngendi? Saya perginya ke pasar Klewer cari kain, kain kursi, nggak ada. Carinya kain di mana? Di tempat jualan kain untuk khusus kursi. Di situ saya belajar. Ketika saya berangkat ke Jepara, saya belajar bagaimana memilih-milih kayu. Di sana kursi dengan bentuk sama, harganya beda-beda. Saya bingung kenapa bisa seperti itu. Ternyata kayunya beda. Ada kayu rakyat, ada kayu TPK dan sebagainya. Disitulah saya belajar. Itu tentang dunia. Tentang dunia saja repotnya seperti itu untuk menuntut ilmu. Ketika kita untuk menggapai suksesnya akhirat, kalau kita nggak pakai ilmu, kira-kira nyampe enggak? Yang dunia, yang mudah saja, yang kita cuman beberapa tahun saja di dunia saja, kita harus mencari ilmunya. Bagaimana kemudian kita untuk menggapai suksesnya akhirat, kalau nggak pakai ilmu, tersesat kita jalan kita. Seperti mebel, ketika saya tadi nggak tahu tentang kain, saya datangnya ke Klewer, cari kain, kain kursi kayak gini nih, cari kain di Klewer. Klewer itu di Solo. Kalau di Temanggung di mana ya Pak Edi ya? Di toko saudara misalnya seperti itu. Toko saudara, cari kain, enggak ada kain kursi, adanya kain untuk baju. Maka saya diajarkan, oh caranya di tempat sana. Seperti itu. Akhirnya saya tahu. Nah makanya dalam surat Al-Quran, surat Al-Alaq, di situ tertulis, Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Maka ketika kita belajar, pertama belajar adalah kepada Al-Quran. Dan Al-Quran dan Allah akan memahami kepada orang-orang yang diberi kefahaman oleh Allah. Pertama kali yang diberi kefahaman adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian turun-temurun sampai kepada kita. Nah makanya kalau kita ingin sukses, pertama adalah belajar. Belajar menuntut ilmu seperti di Pondok Zabisa ini, anak-anak kita belajar untuk memahami tentang Al-Quran, bagaimana memahami akhlak, bagaimana memahami adab, bagaimana memahami fikih, bagaimana untuk kemudian mengejar ridhonya Allah Ta'ala. Seperti itu. Yang kedua, sukses adalah dengan cara merubah diri. Merubah diri ini bagaimana? Apakah kalau di kartun itu merubah itu gimana Pak Edi? Merubahnya itu berubah, kan? Kartun apa itu Pak? Apakah seperti itu berubahnya? Berubah bagaimana kita berubah menjadi orang yang lebih bermanfaat. Bagaimana kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah diri mereka sendiri. Jadi nggak bisa. Kalau kita kemudian aku pasrah pakai karo Allah, engkau Allah pasti akan merubah saya. Nggak bisa. Dengan kita belajar ilmu yang pertama tadi, kemudian kita berusaha merubah diri kita. Seperti saya tadi saya katakan, ketika saya di Jakarta, saya bekerja kantoran. Kemudian waktu itu ketika nikah, saya pakainya mobil station. Mobilnya Zebra. Tahun 90 waktu itu. Kemudian saya menikah tahun 2001 dan saya buka mebel 2002. Saya mau kirim mebel, pakainya station. Waktu itu bisanya jualan cuman kasur kapuk. Karena yang bisa masuk mobil cuman kasur kapuk. Ketika kursi yang saya jual, saya bingung mau saya taruh mana ini kan. Maka saya harus merubah diri saya. Saya harus merubah keadaan itu, saya jual stationnya, saya beli pickup. Karena ini lebih bermanfaat bagi saya pada saat ini. Saya katakan seperti itu. Begitu juga diri kita. Ketika kita untuk menggapai kesuksesan akhirat, kita harus merubah. Jalan kita saat ini, itu jalan menuju kesuksesan dunia atau dunia fil akhirah. Kalau ternyata jalan yang kita lalui, apa-apa yang kita lalui, itu jalan hanya untuk kenikmatan dunia, hanya untuk sukses dunia, maka tinggalkan. Buang jauh-jauh, kita cari yang bisa mencapai kesuksesan dunia fil akhirah. Minimal kesuksesan akhirat. Karena apa? Yang kita gapai itu yang akhirat. Karena akhirat itu panjang. Berapa ribu tahun seumur hidup.
Selamanya. Sedangkan dunia berapa tahun? Kalau sesuai dengan Rasulullah 63 tahun. Kalau 63 tahun saya tinggal 12 tahun ini berarti. Di dunia. Dan Rasulullah mengatakan yang lebih dari aku itu hanya sedikit. Kita bisa melihat umat Muhammad, ya kan? Umat Muhammad itu yang lebih daripada umur di atas Rasulullah itu sedikit. Kita lihat umur 70, 80, 90 atau bahkan 100 itu saat ini sangat sedikit sekali. Bahkan kadang-kadang di bawah 60 beberapa sudah wafat, beberapa sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Lalu kalau kita tidak merubah dari sekarang, mindset kita tidak berubah dari sekarang, kita tidak berubah mencari jalan kesuksesan untuk menuju ke akhirat, lalu kapan? Nah kita tadi mengatakan kalau merubah dunia, saya katakan ketika saya dari Parlente pakai jas, pakai dasi ketika kerja, kemudian jualan mebel, kalau jualan mebelnya saya pakai dasi, pakai Parlente, saya dulu bukanya di Magelang. Buka di Magelang, jangankan pakai Parlente, saya pakai Rapi aja sudah orang udah takut masuk toko saya. Engkau larang tokonya. Apalagi kalau saya pakai dasi, wah iki mesti atau dodolannya aku mesti larang itu aku ra iso bayar. Sudah perlunya gitu. Maka saya merubah diri saya. Saya pakainya cuman pakai celana rapi paling gitu, atasan pakai kaos atau pakai kemeja gitu aja, yang penting rapi supaya bisa melayani dengan ramah, dengan nyaman dan orang yang datang ke toko saya nyaman. Itu perubahan diri saya untuk dunia. Sedangkan perubahan untuk akhirat itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah karena rizki saya yakin dari Allah, seperti itu. Saya jatahnya sebabnya 15 menit. Oke. Kemudian jalan sukses yang ketiga adalah berdoa. Berdoa artinya memohon kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Sebenarnya kecuali kepada, saya katakan kalau kita minta kepada Allah itu pasti dikabulkan. Nah yang jadi persoalan, pernah gak kita minta sama Allah? Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Ada catatannya, apabila dia minta kepadaku. Misalnya contohnya saya katakan kemarin siapa ya? Mas Fahmi. Mas Fahmi mau minta sesuatu pada saya. Minta apa kemarin ya, tentang lampu atau tentang apa seperti itu. Biasanya Mas Fahmi kalau minta sama saya tuh gini, pakainya kata-kata ajaib. Pak Yasir, ini pondok butuh lampu. Dia enggak mengatakan, Pak saya butuh lampu enggak? Pondok butuh lampu. Itu kalau udah kata-kata pondok, saya sudah bingung mau jawabnya. Oh ya, dan masa ngomong enggak. Saya njaluk pondok, saya ngomongnya, pondok kok butuh lampu Pak? Ya, Pak pondok kok butuh mobil? Ya, dia enggak pernah mengatakan saya. Yang nyetir siapa? Saya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Fahmi di dalam sini kemudian cuma telepati dok gitu kan. Kira-kira Pak Yasir tahu biar saya butuh mobil. Enggak tahu. Saya enggak tahu aja. Pak Yasir gimana sih saya ini butuh mobil, ini pondok ini butuh mobil. Lah sudah ngomong belum? Belum. Sudah minta belum? Belum. Nah pada Allah kita minta berdoa apa? Kita mohon kepada Allah. Jangan takut minta sama Allah. Minta apa? Apa saja. Kalau ada yang mengatakan saya memang agak berbeda pendapat, beberapa orang mengatakan kalau minta sama Allah minta dunia itu enggak boleh katanya begitu. Padahal saya mengatakan bahwa garis dari keimanan kita itu apabila kita mintanya sama Allah berarti garis keimanan kita sudah di atas iman. Minta apa? Minta apapun. Fid dunya wal akhirah. Ya kalau paling bagus, kalau pada tingkat tertinggi adalah kita cuman minta ridhonya Allah. Itu paling tinggi. Tapi kalau kita kemudian turun ke bawah kan kadang-kadang kita untuk menaik sampai pada posisi tinggi, termasuk diri saya ini, kadang-kadang mintanya masih dunia saja. Minta apa? Semoga ndang proyeknya rampung, gitu. Ben ora tambah mumet, ben tambah tensine ora munggah. Seperti itu, mintanya masih dunia, enggak apa-apa. Asal mintanya sama Allah.
Kita mintanya sama Allah, bergantung sama Allah. Walaupun kayak tadi misalnya Mas Fahmi minta sama saya, tapi kan sebetulnya mintanya sama Allah. Masalah kemudian mengucapkannya kepada manusia, itu masalah lain. Tetapi mintanya, bergantungnya kita kepada Allah. Dengan doa-doa kita, doanya pakai apa? Pakai bahasa apa saja boleh. Misalnya saya doa, waduh aku kira iso bahasa Arab. Doanya apa? Nganggo bahasa Sangsekerta ya boleh kok. Enggak harus pakai bahasa Arab, minta apa aja, minta sama Allah itu insya Allah akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Dan apabila tidak dikabulkan di dunia, kadang-kadang Allah mengganti dengan yang lebih baik. Karena apa? Allah lebih tahu yang kita minta ini kadang enggak sesuai dengan kita. Enggak baik, gitu kan? Enggak baik, ya kan nantinya enggak baik. Kita enggak tahu sih, kita bilang, ya Allah, aku pengen sepeda motor ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Tetapi mungkin Allah kemudian tahu nek kowe duwe sepeda motor, sesuk kowe ngebut, kowe kayak kecelakaan. Maka sabar, ora tak kai motor. Sesuk insya Allah akan dikasih ganti dengan mobil misalnya seperti itu. Tapi kita enggak tahu, kadang-kadang kita mikir, wah aku wis njaluk bola-bali kok ora dikei gitu. Karena Gusti Allah, suatu saat kita akan dikasih, tapi kapan? Sabar, seperti itu. Kemudian kesuksesan yang keempat, nah ini yang nomor yang paling disukain, termasuk sama Ayah. Saya termasuk yang sudah ketularan virus ini sekitar mungkin 16 tahun yang lalu, ini virus ini. Virus yang kemudian menyebabkan saya menjadi paling bahagia menurut saya. Karena biasanya kalau virus itu kan menyebabkan sakit, loro. Ini virus ini kok menyebabkan luar biasa. Yaitu nomor 4, bagaimana menjadi orang sukses adalah dengan bersedekah. Nah, saya mengatakan bersedekah ini bukan karena ilmunya, tapi karena saya sudah lakoni. Saya membaca Al-Quran surat Al-Baqarah 261 itu dikatakan bahwa seandainya kita bersedekah itu seperti kita naruh bibit. Kemudian bibit itu timbul menjadi 7 tangkai dan 7 tangkai setiap tangkainya menjadi 100 bulir. Seperti itu. Itu ayatnya. Tetapi saya katakan tentang diri saya saja. Saya contohkan diri saya karena saya nggak tahu orang lain bagaimana. Tapi saya yakin orang lain banyak yang seperti itu. Ketika kita bersedekah, itu banyak yang menggunakannya caranya matematika. Cara matematika, bagaimana seorang sukses ketika saya punya uang 100.000, nek tak sedekahkan 10.000, maka jumlahnya menjadi 90.000. Itu pelajaran matematika saya SD. Berhitung dulu matematika ya. Masih berhitung zamannya saya itu, zaman kolonial soalnya kan. Kalau sekarang sudah matematika, algoritma, apalagi geometri. Dulu saya masih berhitung. Nah, tapi ternyata di dalam ilmu sedekah, ilmunya Allah enggak. 100 dikurangin 10 sama dengan 990. Nah, seperti itu. Jadi berkali-kali lipat. Cuman jangan menganggap bahwa rezeki itu hanya dalam bentuk rupiah, hanya dalam bentuk harta. Kadang-kadang rezekinya itu kadang-kadang sesuatu yang tidak kita rasa, tapi kita tahu, kita nikmatin. Misalnya kemarin siapa ya, saya ada wawancara seorang, saya katakan, berkah itu apa toh? Apa jumlah dengan jumlah banyak? Enggak katanya. Dia ngomongnya enggak. Ada salah satu karyawan ketika saya wawancarain, dia mengatakan, oh enggak kok. Berkah itu apabila saya mendapatkan keberkahan atas harta saya walaupun sedikit. Contohnya saya katakan dari sedekah, mungkin kita dapatnya banyak karena kita tidak mengurangi dengan sedekah itu harta kita, tapi kemudian kita dikasih musibah-musibah. Dikasih musibah yang menyebabkan harta kita itu terus hilang. Kita dapatnya 1 juta, dan yang kita nikmatin kadang-kadang cuma 50.000, yang 950.000 menguap entah kemana. Tapi ketika kita punya uang 1 juta, kita kurangin 500.000. Tapi kemudian besok ketika datang kok enek sing hajatan dan sebagainya, kirim ke tempat rumah, mangan, oh dino iki ra masak Bu, alhamdulillah. Ya kan? Kemudian anak-anak yang biasanya banyak tuntutan, anak-anaknya diajakin, yuk nak mau kemana, mau mampir kemana? Enggak lah nak, enggak mah, sudah kenyang kok mah.
Mau beli apa? Enggak lah, di rumah sudah banyak mainan. Kesehatannya anak-anak kita Masya Allah, ketika anak-anak belajar di sekolah dengan nyamannya mereka mudah untuk menerima ilmu, itu merupakan kenikmatan. Itulah barokah. Kadang-kadang yang tidak kita nikmatin. Nah itu yang dunia. Tapi sedekah, saya melihat saya kembali tadi kan Jalan Sukses katanya Raja Mebel, bukan sombong. Ini cuma cerita aja. Dulu ketika 16 tahun yang lalu, ketika saya belum kena virus sedekah, itu saya selalu merasa kurang ketika toko saya sepi. Toko saya sepi, dulu toko saya itu di Magelang, tokonya itu lebarnya 5 meter. Nah, mungkin kalau ibu-ibu lihatnya tokonya yang sekarang ya, yang lebarnya 20 meter. Dulu tokonya saya itu cuma 5 meter lebarnya. Ke dalamnya kecil juga, sekitar 15 meter, kecil. Jadi kalau untuk toko kain apa toko emas memang gede. Tapi kalau untuk toko mebel itu diisi kursi 3 selesai, penuh sudah. Jadi saya jualnya ketika awal dulu kursinya 3, yang lain kasur kapuk. Nah, gitu. Seperti itu aja. Dan toko-toko sebelahnya, saya dulu di Bonpolo, tokonya sebelahnya itu Masya Allah, tokonya lebar paling kecil itu 10 meter, paling kecil. Yang lainnya 20-30 meter. Saya buka tahun pertama, mereka sudah buka 30 tahun yang lalu, toko mebelnya. Jadi Anda bisa bayangkan itu kalau seandainya saya menggunakan usaha saya, ikhtiarnya saya dok, ketokannya dalam waktu 2 tahun tutup tokonya. Lawang lawannya sudah 30 tahun pengalaman, misalnya kayak sarjana, mereka sudah S7 sudah. Sedangkan saya baru TK. Untuk melawan itu, kalau saya menggunakannya cara dunia, cara saya pribadi dengan kekuatan sendiri, padahal saya furniture ya orang ngerti, mebel ya orang ngerti, disebut, istri saya tanya bilang, yang manggilnya, maaf, manggilnya soalnya bukan nama. Istri saya nggak pernah manggil nama saya, kecuali lagi marah mungkin manggil nama saya, tapi belum pernah. Istri saya sering manggilnya bahasa lain, bahasa kalbu. Itu bilangnya gini, yang tolong ini kita kulaan kursi Hongkong. Saya bingung kursi Hongkong itu kayak apa? Kursi dari Hongkong? Bukan kursi Hongkong, bentuknya kayak apa? Anda bisa bayangkan kebodohan saya pada saat itu. Enggak tahu apa-apa tentang mebel, urusan mebel. Nah kan laki-laki katanya mencari rezeki, makanya saya harus di depan. Nah kemudian ketika ada yang cari itu kan, Mas ada kursi Mas? Oh ada. Kursi waktu itu kursi tanduk, bahan tanduk. Saya mengatakan, enggak ada bahasa tanduk. Hopo kursi tanduk. Anda bisa lihat kan. Nah sedangkan lawan-lawannya sebelahnya itu, jangankan nyebut kursi, baru lihat orangnya sudah tahu. Oh kowe golek kursi itu, oh kowe golek lemari, wis ngerti itu. Baru masuk melangkahkan depan wis ngerti itu. Saking luar biasanya mereka sudah ahli, sudah 30 tahun dari turun-temurun. Mereka minimal itu sudah tahun kedua, turunan kedua. Ada yang bahkan turunan yang ketiga buka mebelnya. Waktu itu. Makanya kemudian saya ketemu salah satu ustadz dan menggunakan cara langitan, sedekah itu. Sedekah gimana caranya kamu dengan sedekah, maka kamu akan datangkan bala tentaranya Allah untuk membantu dirimu. Saya ketika kemudian saya mulai mendawamkan sedekah, melanjutkan sedekah itu, tetangga-tetangga saya itu pernah ada yang ngomong, subhanallah mereka itu iri, tapi irinya ngomong langsung pada saya, luar biasa kan. Mereka pernah ngomongnya gini, sir, kowe iki dodolan mebel iki nganggo jin saka ndi katanya. Loh kenapa? Yang lain tokonya gede, kursine set-setan, kowe dodolane mung engkelan tok, conto tok, sing liyane ning njaba kabeh, kok payu nggonmu? Luar biasa ya, iri diomongke. Saya bilangnya, saya karena bercanda saya bilang, oh iya saya dari Solo bawa jin 49. Tapi aslinya ya saya nggak tahu. Saya yakin sebabnya rizki minallah. Ketika saya kurang maka Allah akan mencukupkan. Ketika saya cukup maka Allah akan membuat saya merasa cukup. Jadi saya merasa waktu itu pas yang paling luar biasa ada suatu saat
ketika saya membangun Raja Mebel ini, omset saya kalau untuk membangun ini mungkin kira-kira 10 tahun baru selesai. Padahal harus dibuka secepatnya karena toko yang di sana sudah diminta sama yang punya. Karena di sana saya kontraktor, artinya kontrak semuanya. Toko ngontrak, rumah ngontrak, gudang ngontrak, mobil dok yang enggak ngontrak. Waktu itu saya harus pindah. Nah ini kalau bangun dengan hasil omsetnya toko enggak cukup. Maka kemudian saya buatkan sedekah, saya minta kepada Allah, ya Allah cukupkanlah aku dengan nikmat-Mu. Dan saya sedekahkan harta saya. Dan Masya Allah, Masalah Muhammad, dalam waktu 5 bulan tokonya jadi. Setelah, saya nggak tahu omsetnya berapa, pokoknya dulu kan zamannya manual. Belum saya model omsetnya piros, pokoknya itu. Alhamdulillah bisa sampai membangun selama 5 bulan. Setelah 5 bulan, subhanallah, omsetnya kembali normal lagi. Ini namanya kecukupan daripada Allah. Mungkin Allah gini, nek kue tak bablaske itu, nanti kue malah menjadi sombong. Kalau engkau tak bablaske, kamu menjadi takabur. Kalau kamu tak bablaske rezekinya, kamu menjadi merasa berbangga diri. Maka sama Allah diberhentikan. Krek, wes, omset bangunannya serampung toh, wes. Nah, sudah. Jadi akhirnya saya kemudian pindah ke Temanggung dan menjadi temannya Ayah Heri ini. Salah satu nikmat yang saya syukuri sampai hari ini, saya pindah Temanggung walaupun terdampar. Karena saya aslinya Solo, kuliahnya di Jogja, kerjanya di Jakarta, terdamparnya di Temanggung. Tapi dengan terdampar di Temanggung ini salah satu saya nyebutkan bukan visi ya, tapi kerentek ya. Tadi saya berkatakan doa tadi, kerenteknya saya itu pengen duwe omah ning gandeng toko, mburine masjid, cedak pondok. Kerentek itu sekitar 14 tahun yang lalu. Tapi subhanallah Allah takdirkan dalam waktu 2011 saya punya toko dan dalam waktu 2016 ya. Nah, 2016 itu saya bertemu dengan Ayah Heri, 2015 ya, bertemu dengan Ayah Heri, dan salah satu nikmat yang saya syukuri sampai hari ini adalah saya bertemu dengan Ayah Heri. Karena menyebabkan apa-apa yang kerenteknya di hati itu subhanallah kok jadi kabeh. Alhamdulillah, dan Allah memudahkan itu semuanya. Kemudian yang terakhir, sukses yang kita jalan menuju sukses adalah bersyukur. Dalam surat Ibrahim dikatakan di situ, la in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, maka aku akan menambah nikmatnya. Nah pertanyaannya adalah syukurnya itu kapan? Nek awake dhewe pengen duwe mobil, kemudian ketika mobilnya sudah sampai depan rumah kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Apa itu syukurnya? Syukur kita adalah dari semua ini, tadi saya katakan dari awal, nikmatnya itu kita belum minta aja sudah dikasih. Kita dikasih nikmat Allah itu kapan? Dari sejak roh itu ditiupkan di dalam perut ibu kita, itu nikmat itu sudah dikasih. Awake dhewe nek ngelih ning jero perut dulu itu, awake dhewe njaluk mangane piye? Ngomong ra iso, apa-apa ra iso. Tapi Allah mudahkan nikmat itu, kemudian ibu kita makan sesuatu yang kita masukkan di dalam darah dan daging kita. Meresapi itu. Itu nikmat. Kemudian kita dilahirkan dan semuanya itu sampai saat ini nikmatnya apa? Begitu banyak yang luar biasa. Maka saya katakan, saya bisa mengatakan begini. Kalau selama kita hidup di dunia, semua itu adalah nikmat. Musibah itu cuma satu. Menurut saya ya. Menurut saya semua itu nikmat. Musibah itu satu. Selama hidup di dunia. Musibah itu di dunia adalah apa? Apabila kita sudah diambil nikmat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Seandainya kita dicabut nikmat kita untuk taat kepada Allah Ta'ala, itu berarti musibah. Yang lainnya nikmat. Kita diberi kecelakaan, itu nikmat. Kita diberi sakit, itu nikmat. Kita berikan sesuatu yang mungkin kita tidak menyenangkan, itu nikmat. Karena apa? Di dalam sakit, kita tahu kan, di dalam sakit kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Di dalam sakit maka doa-doa kita dikabulkan. Di dalam sakit maka derajat yang tidak bisa kita ranggeh dengan ibadah kita, tidak bisa kita ambil dengan cara ibadah kita dengan sedekah kita, itu kita bisa ambil dengan ketika Allah memberikan musibah ataupun ujian kepada kita.
Nah, maka saya katakan bahwa kita harus bersyukur terhadap apa? Semuanya. Maka ketika kita bangun dari tidur, pertama kali doa kita adalah alhamdulillah. Bukan bismillah kan? Kalau kita bangun bukan bismillah kan? Alhamdulillah. Karena apa? Karena pertama kita bangun kita syukuri. Walaupun saya taruh paling terakhir nomor 5, tapi syukur ini adalah pertama yang kita mulai. Kita syukuri nikmatnya Allah begitu banyak. Karena apa? Musibah itu yang saya katakan di dunia cuma satu, musibah nanti kita dapatnya apa? Kalau seandainya kita masuk ke dalam nerakanya Allah, bukan karena kita tidak diridhoi oleh Allah, itu aja. Tapi selama itu semuanya kita merupakan mendapatkan nikmat. Maka kita harus bersyukur, kita dawamkan syukur kita kepada Allah. Semoga dengan syukur itu kita ditambah. Nah, saya nggak tahu Allah memberikan sampai saya kalau jamaah mengatakan ini sukses, saya nggak tahu. Semoga ini betul sukses, semoga itu betul nikmat, semoga ini bukan merupakan kemudian menjadi suatu ujian bagi saya, ya kan? Sehingga Allah murka terhadap saya, sehingga diberikan nikmat itu di dunia dan kemudian dicabut nikmat itu di akhirat. Itu yang saya takutkan pada saat ini. Maka saya bersyukur atas nikmat ini, semoga Allah tambah nikmatnya, wabil khusus nikmat nanti di akhirat kelak Allah berikan ridho pada saya sehingga Allah masukkan dalam jannah bersama semua orang yang datang dalam kajian ini dan orang-orang yang kita cintai. Jalan sukses saya katakan 5 ini, sebetulnya jalan sukses itu banyak, cuman saya rangkum 5 aja. Jatahnya 15 menit, iki wis 30 menit punjul. Saya mungkin berhenti sampai sini dulu. Insya Allah kalau nanti bisa disambung dengan pertanyaan, kita akan tanya supaya tidak terlalu siang karena sudah hampir jam 10. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran Abu Ammar atas pemaparan yang sudah disampaikan dari perjalanan dan pengalaman hidup sehingga bisa membuat sebuah kesimpulan 5 langkah menuju sukses tadi ya. Ada 5 poin. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin cepat karena memiliki 5 gigi, 5 prosneleng. Jangan sampai diambil 1 tok ya kan, nanti gigi 1 terus bengung-bengung nek diajak banter gitu kan. Maka ambil gigi 2-nya, masukkan gigi 3-nya, masukkan gigi 4-nya sehingga kepingin lebih kencang lagi, maka pastikan gigi 5 yang terakhir disampaikan oleh beliau Abu Ammar menjadi pribadi yang syukur. Masya Allah, itu yang akan mempercepat laju kesuksesan kita. Wes, bablas liyane. Amin. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya sebentar saya ingin membagi sedikit door prize terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke sesi pertanyaan. Kepada panitia mohon untuk mempersiapkan diri agar bisa segera dibagikan door prize-nya. Yang pertama akan saya berikan door prize, mudah-mudahan pertama langsung habis itu door prize. Amin. Saya ingin bertanya kepada hadirin semuanya. Jazakumullah. List door prize-nya. Banyak ternyata door prize-nya ya. Siapa yang pada hari ini tadi pagi sudah berinfak yang dirasa panjenengan itu lebih dari biasanya dan ini berat. Nah, ini ora koyok biasane. Nah, seperti itu. Enggak harus besar nominalnya karena besar dan kecil itu relatif ya. Tetapi jenengan yang memberikan itu abot banget. Bismillah bleng. Nah, bisa angkat tangan. Oh, ada 1 di bagian wajah, alhamdulillah. Ada lagi? Masya Allah, ada 2 yang di depan. Ada lagi? Bagi yang merasa berat banget dan ini enggak beda sama biasanya. Bismillah, bleng. Nah, ini. Mau nambahin Pak Yasir? Hah? Mau nambahin? Enggak, itu di belakang itu. Oh, belakang. Mana yang berdiri, coba berdiri biar kelihatan jumlahnya. 1, berdiri Mas. 2, ada lagi? 3, Masya Allah, ada 3 orang. Panitia door prize silahkan kepada 3 hadirin ini diberikan door prize yang istimewa.
Apa yang istimewa? Silahkan dipilihkan. Silahkan, saya nggak tahu yang istimewa menurut beliau juga beda-beda. Silahkan berikan yang dianggap sama panitia itu adalah door prize yang istimewa. Berikan kepada 3 jamaah yang hadir yang telah memberikan sesuatu yang istimewa tadi pagi. Maka mudah-mudahan sekalipun ini belum istimewa, tapi kita sudah memilih di antara yang istimewa. Yang istimewa yang sesungguhnya yang sudah Allah siapkan untuk panjenengan di sisi Allah. Yang istimewa yang sudah dipersiapkan untuk panjenengan sebagaimana yang panjenengan minta di dalam doa-doa dan di dalam hajat-hajat insyaallah. Itu yang menjadi hadiah dari Allah sesungguhnya. Kami hanya menjadi sahabat panjenengan yang mencoba untuk memberikan apresiasi saja ya. Kalau hadiahnya dari Allah langsung ya. Itu hak panjenengan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala langsung. Wallahu alam apa bentuknya dan saya yakin pasti juga akan jauh lebih istimewa. Allahumma amin. Masya Allah. Selanjutnya ada tadi Abu Ammar memberikan poin yang kedua itu adalah berubah. Ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk berubah. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Tadi poin yang kedua. Maka kita harus berubah nih. Mulai sekarang kita punya azam pulang dari majelis ini, yuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Yuk kita berubah agar semakin Allah mudahkan jalan kita menuju sukses kita. Mengawali dengan perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Kebiasaan yang buruk dirubah, yang biasa bangunnya kurang gasik kemeneh, yang biasa tilawah Qur'annya kurang banyak, banyakkan lagi, yang sedekahnya cimit-cimit sing okeh, ya kan? Supaya kita menuju jalan sukses kita. Allahumma amin. Allah Ta'ala memberikan janji yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang suka istighfar. Akan dibanyakkan hartanya, akan diperbanyak keturunannya, akan diluaskan kebun-kebunnya, akan disejahterakan hidupnya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtitkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka saya mengapresiasi atas Bapak atau Ibu yang hari ini sudah memiliki banyak istighfar di hadapan Allah. Semoga bisa istiqomah dalam menjalankan. Istiqomah itu bukan sekarang 1000 besok 1000. Ya, kalau bulan ini diazamkan 1000, bulan depan itu 2000. Kalau bulan depan 2000, bulan depannya lagi 3000 itu namanya istiqomah. Istiqomah itu selalu meningkat, tidak statis. 1000 terus itu kurang istiqomah ya. Istiqomah itu jumlahnya meningkat, melakukannya dawam panjang ya kan. Semoga Allah memampukan saya, memampukan panjenengan, memampukan kita semua. Allahumma amin. Yuk perbanyak istighfar agar Allah mudahkan urusan-urusan kita. Yang sulit menjadi mudah, yang mudah semakin mudah, yang miskin menjadi kaya, yang kaya semakin kaya dan barokah banyak hartanya dan banyak manfaatnya dan seterusnya insya Allah. Masih ada door prize? Yang namanya musibah, yang namanya gagal itu satu, enggak ada yang lain. Ketika hidup kita ternyata terlepas dari nikmat Allah untuk bisa ibadah kepada Allah. Ketika masih bisa ibadah, maka itu semuanya nikmat, apapun bentuknya. Hidup kok sampai tidak bisa ibadah kepada Allah, maka yang dikatakan beliau sebagai kecelakaan, kegagalan atau musibah. Selama hidup kita masih bisa ibadatullah, maka itu adalah kebaikan dari Allah. Allahumma amin. Insya Allah kita yang ada di sini ini dalam naungan nikmat dari Allah. Maka jangan sampai kita punya banyak keluh kesah. Bersyukurlah atas apa yang ada. Bersyukurlah atas apa yang menjadi hidangan Allah saat ini. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita untuk meniti kesuksesan kita di waktu-waktu yang akan datang. Allahumma amin. Silahkan saya mempersilahkan pada panjenengan yang ingin bertanya. Wah, langsung berdiri. Monggo, itu ada yang bertanya di belakang. Silahkan. Masya Allah. Perlu saya berikan testimoni pula agar lebih memotivasi dari jamaah yang hadir di tempat ini. Beliau pernah bercerita kepada saya, bahkan anak pun beliau beli dengan sedekah. Masya Allah. Itu nek beliau sudah cerita soal itu mesti berkaca-kaca. Itu ya. Beliau menjalani pernikahan bersama istrinya Bu Verlina itu 8 tahun tidak dikasih momongan gitu ya Pak Yasir.
8 tahun. Sampai akhirnya beliau mempunyai niatan dalam hati karena ikhtiar yang diusahakan sudah maksimal, ya kan? Berusaha mengikuti saran dan masukan yang baik, berusaha untuk menjaga kesehatan dan seterusnya sudah diikhtiari. Sampai di penghujung cerita karena saking inginnya punya momongan, maka beliau mempunyai azam kepada Allah mau membeli kalau harus dibeli, ya kan? Maka yang pernah beliau ceritakan kepada saya, waktu itu beliau bersedekah, yang disedekahkan lebih banyak daripada apa yang disisakan. Bisa bersodakoh sampai sodakohnya itu melebihi dengan apa yang disisakan. Dan qadarullah berapa bulan atau berapa tahun setelah itu, Pak? Kira-kira sekitar 6 bulan. Nah, kira-kira 6 bulan tok loh. Setelah 8 tahun ditunggu nggak hadir-hadir itu momongan. Beliau memberikan sedekah istimewa, sedekah yang tidak kayak biasanya, lebih dari separuh hartanya dilepas untuk meminta balasan kepada Allah diberikan seorang anak. Masya Allah. Dan ternyata tadi beliau menyampaikan hanya 6 bulan setelah melakukan itu Allah kasih putra pertama beliau, Mas Ammar. Maka beliau namanya Abu Ammar tadi karena putra pertamanya bernama Mas Ammar. Nah, itu anak pertama, itu benar-benar anak yang merasa beliau telah mentransaksikan dengan Allah dengan sedekah. Sedekahnya katanya ndredeg ngekek itu sehingga sih ngewel karena lebih banyak daripada yang disisakan. Khawatir ora dikabulke, ya kan? Ning yo duwe harapan, wah mosok sedekah akeh ngene ora dikabulke. Itu kan karakter orang beriman, baina khauf wa roja. Ketika berdoa itu di antara rasa khawatir, rasa cemas untuk tidak dikabulkan, tetapi rojaknya lebih besar, harapannya lebih besar bahwa Allah akan mengabulkan. Beliau memberikan itu ya tentunya khawatir, gitu kan? Nggawane mungkin disunggi apa dipikul, nggak tahu, saya nggak ikut menyaksikan waktu itu. Dan alhamdulillah 6 bulan setelah beliau menunaikan apa yang menjadi hajat beliau, ditransaksikan sebagian harta bahkan lebih banyak daripada yang beliau tinggalkan, maka 6 bulan berikutnya beliau mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang sudah ditunggu sekian tahun menjadi harapan siapapun orang yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga, yaitu hadirnya momongan. Benar-benar Allah hadirkan momongan. Berikutnya datang lagi sampai hari ini beliau memiliki putra yang tidak cuma satu. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu maka beliau kenapa kok memberikan konten di nomor 4 itu sedekah? Itu perjalanan beliau sendiri. Maka kemarin saya menyampaikan, wong tinggal menceritakan apa yang sudah dilakukan agar di copy paste sama orang lain. Jadi dakwah itu enak. Ora kudu materi ini sik mulu-mulu. Sementara belum tentu kita golek materi ini wis mumet, urung mesti kita sudah bisa menjalankan apa yang sudah kita jalani saja. Ya, sampaikan kepada orang lain agar orang lain melakukan. Dakwah itu sesimpel itu, ya kan? Maka mudah-mudahan ini menginspirasi. Poin keempat itu adalah sedekah, ya. Tadi doa, Masya Allah doanya beliau ternyata hadirnya pondok ini juga sudah direquest dari tahun 2014. Padahal Allah sendiri yang menggaransi, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang kau minta di dalam doa. Maka beliau tadi mensatir salah satu ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya, yang tadi ya, surat Al-Baqarah 186. 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu perintah Allah. Ketika ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakan fa inni qarib, aku itu sangat dekat kepada hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'in, ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan setiap hambaku yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Enggaklah dia mengikuti perintahku dan beriman kepadaku agar berada di dalam kebaikan atau kebenaran. Nah, maka yang kedua tadi Ibu tadi bertanya kaitannya dengan sholawat dan istighfar, ya. Kalau harus didahulukan mana? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya mana yang panjenengan merasa lebih mantap, karena dua-duanya adalah amalan sholih, amalan istimewa, dan dua-duanya ada di dalam Al-Quran semuanya perintahnya, ya.
Ketika itu urusan sholawat, Allah sendiri yang memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu perintah Allah. Aku dan para malaikat itu telah bersolawat atas Rasulullah sebagai bentuk zat Allah itu meninggikan Rasul kita Muhammad, dan kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang terkasih karena beriman kepadaku, bersolawatlah kalian atas Rasulullah. Ini kan perintah Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi juga sudah saya satir, urusan istighfar itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran pula. Sama-sama perintah ada di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya kan? Sesungguhnya siapa hamba-hambaku yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepadaku Allah, yursilis samaa alaikum midrara, aku akan turunkan hujan yang lebat kepadanya. Wa yumditkum bi amwal, aku akan bentangkan kepadanya harta-harta. Wal banin, aku akan rizkikan kepadanya keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, akan aku luaskan kebun-kebunnya, akan aku aliri sungai-sungai di dalamnya. Masya Allah. Maka dua-duanya ini baik, ya. Nah, nanti beliau ketika mau testimoni mana yang lebih didawamkan, istighfar dan sholawat, karena dua-duanya baik dan tidak ada salah satu ini menghakimi yang satu, menganggap bahwa ini baik dan ini tidak baik, karena dua-duanya adalah baik dan dua-duanya adalah perintah Allah. Mana yang merasa nikmat, istighfar juga dilakoni, sholawat juga dilakoni, karena perintah istighfar itu setiap hari kita diminta untuk istighfar, dan setiap hari kita juga diminta untuk sholawat. Wabil khusus ketika nama Rasulullah Muhammad begini disebutkan, lalu kita harus bersolawat, sallu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap pagi kita diminta oleh Rasul kita bersolawat minimal 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Itu sebagai syarat minimal untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka solawat dan istighfar itu dua-duanya memiliki keutamaan yang luar biasa, dan perintahnya tidak hanya hadis saja, hadisnya banyak. Tadi yang saya sampaikan dua-duanya ada di dalam Al-Quran, sehingga dua-duanya memiliki kedudukan di mana Allah memerintahkan langsung. Gitu. Monggo kepada Abu Ammar, Pak Yasir Arafat ketika mau memberikan testimoni atau penjelasan kaitannya dengan istighfar maupun sholawat, fadhal. Ini jadi singkatnya saja karena ini udah siang. Jadi kalau untuk yang punya anak itu, saya sudah waktu itu kan rata-rata kita, bahkan saya yakin semua menikah salah satu tujuannya adalah untuk memberi keturunan, seperti itu. Nah, ketika saya tidak diberikan keturunan, mulai gelisah. Nah, secara keilmuan saya datanglah ke dokter. Kenapa saya nggak punya anak? Maka jadilah saya dikasih obat. Dokter A, dokter B. Saya sudah ke Jakarta, Solo, Jogja, Semarang, Surabaya. Banyak. Jadi sudah banyak dokter yang saya datangin. Nah, seperti itu. Ada tukang pijat barang saya datangin, begitu seperti itu. Tetapi Allah belum memberikan rahmatnya. Nah, sampai ketemu, ya karena itu yang saya katakan tadi, ketika saya menemukan virus, tentang virus sedekah itu, kemudian saya tanyakan waktu itu, sempat saya bertanya, saya ingat banget karena itu jam 11 malam. Jam 11 malam saya ketemu sama ustadznya, saya bilang, kalau sedekah itu katanya di Al-Quran minimal kan 10 kali lipat ya Bu ya. Nah, minimal tuh, kadang ada yang 700, ada yang tak terhingga. Seperti itu. Nah, minimal 10 kali lipat. Seandainya saya pengen beli motor, harganya 12 juta, berarti saya sedekah 1.200.000. Saya seandainya mau beli mobil harga 100 juta, berarti sedekahnya 10 juta. Enggak bisa 10 juta, 1 juta. Seperti itu kan. Nah, pertanyaannya kemudian saya ke ustadznya itu, seandainya saya pengen punya anak, saya harus sedekah berapa? Yang sudah punya anak saya tanya, harga anaknya berapa? Nah, makanya kemudian ustadznya cuma bilangnya gini, antum berobat itu sebulan berapa?
saya sebut sekian gitu kan, berobat ke dokter dan sebagainya. Yang belum punya anak sudah tahu rasanya berobat ke dokter kalau punya anak. Rata-rata dokternya Masya Allah. Itu waktu itu saya pas-pasan, jadi kan begitu. Nah sama Ustaznya bilang itu, apa yang diberikan kepada dokter dan beli obat, hentikanlah, berikan kepada Allah. Karena Allah yang akan memberi anak pada saat seperti itu. Kemudian kalau kamu mampu, berikanlah sedekah yang membuat kamu bergetar. Maksudnya artinya sedekah itu banyak. Artinya membuat kira-kira mungkin kalau ya antara percaya dan tidak percaya itu kan, seperti itu. Nah, jadi saya akhirnya kemudian sedekah yang jumlahnya sekian-sekian, yang kalau dihitung dari harta saya lebih daripada harta yang saya tinggalkan pada saat itu. Dan Allah kemudian mengabulkan dan punya anak seperti itu. Nah itu cuman itu saya katakan tadi bahwa ketika kita minta sesuatu yang berupa dunia tapi mintanya kepada Allah, itu tetap saja boleh-boleh saja. Begitu juga dengan ibu tadi, misalnya anaknya mau skripsi, anaknya pengen sukses, ibu sebetulnya sudah sukses loh Bu. Ibu bisa datang ke sini, bisa kajian itu sukses. Karena banyak orang-orang yang lain yang untuk datang ke tempat kajian aja nggak bisa. Tapi ke tempat senang-senang bisa, ke tempat kajian nggak bisa. Nah ibu bisa datang ke tempat kajian, berarti ibu udah sukses sebetulnya. Yang tadi makanya saya tutup nomor 5, bersyukur atas nikmatnya Allah. Ya kan, kita merasa selalu sukses. Sukses apa? Mungkin tipe-tipenya suksesnya beda-beda, tapi sebetulnya kita diberikan kesuksesan. Nah, ketika tadi anak ibu bisa dulu nggak sedekah, bisa-bisa aja Bu. Bisa kan sedekah, tetapi ya kan mintanya sama Allah. Sedekahkan, kemudian mintanya sama Allah. Sedekahnya kemana? Kemana aja bisa, bisa lebih baik. Seperti itu. Ya, sedekah kemana aja bisa. Sedekahkan, kemudian setelah itu minta kepada Allah. Jadikanlah sedekah. Ya Allah, aku relakan, aku ikhlaskan harta ini ya Allah. Kemudian aku minta kepadamu kemudahan atas anakku yang sedang skripsi biar dimudahkan. Semoga anakku bisa lulus dengan nilai baik. Semoga anakku nanti bisa menjadi sukses, menjadi anak yang taat, takwa kepada Allah dan berbakti kepada orangnya serta ta'ayun. Seperti itu ya. Seperti itu. Terus kemudian saya tambahkan untuk toko mebelnya ibu, tambahan tadi walaupun bukan pertanyaan, ibu sudah sukses Bu. Saya untuk jualan mebel saya harus punya toko. Ibu luar biasa, enggak punya toko bisa jualan mebel, luar biasa. Apalagi sekarang modelnya online ya, modelnya online itu sudahan model bisa jualan tanpa toko, ibu bisa jualan top, ya kan? Tapi niatkan bahwa jualannya bukan untuk menambah harta, tetapi untuk bisa beribadah supaya tidak bergantung kepada orang lain tapi bergantungnya sama Allah. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Ini alhamdulillah saya nggak bisa air mata, ini saya tahan-tahan ini semuanya. Terus kalau ngomongin masalah anak, karena 8 tahun yang lain, makanya anak saya masih kecil-kecil. Ini anak saya tuh paling gede itu baru SMP, tapi ponakan saya sudah punya anak 4. Nah, jadi ponakan saya, jadi kakak saya punya anak, lah anaknya itu sudah punya anak 4. Nah, tapi anak saya masih baru kecil, bahkan yang paling kecil baru umur 6 tahun seperti itu. Tapi karena ya saya nikmatin, mungkin ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya sebelum anak itu lahir seperti itu. Oke. Masya Allah. Walaupun mungkin merasa keduluan ponaan dan sebagainya soal keturunan, tapi saya pribadi punya husnudzon sama sahabat saya ini Abu Amar. Tanda kalau beliau mau dipanjangkan usianya, Allahumma amin. Agar bisa membersamai putra putrinya yang masih kecil sampai nanti bisa punya cucu insya Allah. Allahumma amin. Saya punya husnudzon seperti itu. Kenapa kok ditunda putranya? Ya karena ingin dikasih usia yang panjang insya Allah, agar bisa membersamai dakwah ini, agar bisa berjuang menegakkan ayat-ayat Allah, menegakkan kalimatullah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan dari Allah untuk kita semua. Allahumma amin. Tadi request dari ibu untuk doa ya, mendingan kita doa sekalian untuk semua yang hadir gitu nggih Bu. Biar sama-sama mendapatkan doa. Abu Amar mau mendoakan jamaah. Iya. Sing ahlinya doa begitu ayah. Sebelum kita tutup karena ini sudah 10:30. Ya, harapannya panjenengan yang sudah mempunyai jadwal, sudah saya lihat beberapa yang sudah pulang karena mempunyai jadwal, maka ini karena sudah 10:30 siang, maka segera kita akan akhirkan majelis kita
pada kesempatan kali ini dan kita berdoa. Kita memohon kepada Allah dengan sepenuh permohonan. Kita merasa menjadi hamba-hamba yang rendah, yang hina, membutuhkan kepada zat yang maha kaya, membutuhkan zat yang maha suci, membutuhkan yang maha kuasa atas segala urusan-urusan kita, untuk memberikan pertolongan-pertolongannya atas urusan-urusan kita di dunia dalam rangka mengibadahinya. Maka mari kita rendahkan hati kita, sama-sama bermunajat kepada Allah, meminta dengan sepenuh pengharapan kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, memiliki sebuah harapan-harapan yang sangat luar biasa, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan jalan keluar atas segala macam problematika kehidupan kita. Kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Memberikan segenap curahan kasih dan sayangnya, perlindungannya, harta-hartanya. Maka ampunilah orang tua kami ya Allah. Ampunilah mereka semuanya ya Allah. Sayangilah mereka dengan sepenuh kasih dan sayang-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Anugerahkan kepada kami semua ya Allah, putra-putri kami ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang salih ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, menjadi para ahli ilmu ya Allah, menjadi para ahli-ahli Al-Quran ya Allah, menjadi para ahli-ahli ibadah ya Allah, menjadi buah hati yang senantiasa membahagiakan dan menyenangkan hati kami ya Allah, menyenangkan pandangan kami ya Allah, menyenangkan segala kegiatannya, aktivitasnya dalam pandangan kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami mampu memuliakan kami ya Allah di dalam kehidupan kami di duniamu ini ya Allah, hingga akhiratmu kelak ya Rabbal Alamin. Allahumma aksir mali wa walati ya Allah ya Rabbal Alamin. Perbanyaklah harta-harta kami ya Allah, perbanyaklah keturunan-keturunan kami ya Allah. Wa barik li fima ataitani, dan berikan keberkahan-Mu atas semuanya ya Allah. Semua nikmat-Mu, semua amanah dari-Mu ya Allah, berikan keberkahannya ya Allah. Wa atil hayati ala ta'atik, dan panjangkan usia kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Wa ahsin amali, dan perbaikilah terus amal-amal kami ya Allah. Semakin Engkau tambahkan kualitas-kualitas ibadah-ibadah kami ya Allah. Wa ghfirli, dan ampunilah setiap khilaf dan salah kami ya Allah. Khilaf yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, khilaf yang kami ilmui maupun yang tidak kami ilmui, maka ampunilah ya Ghaffar. Ampuni karena Engkaulah zat yang maha pengampun. Maka kami dengan segala kerendahan kami yang ada di majelis ini ya Allah ya Ghaffar, ampunilah setiap khilaf dan salah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan majelis ini di antara majelis yang diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa senantiasa menghadirinya, dimampukan dan dikuatkan untuk terus bisa hadir, baik harus kekurangan waktu, baik harus kehilangan waktu, baik harus kehilangan biaya, tapi semata-mata ini adalah niat kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah untuk belajar dan mendapatkan banyak fadilah di baliknya, dan tidak ada kerugian ketika kita belajar, tidak ada kerugian ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ada keberkahan-keberkahan yang Allah nikmatkan untuk kita semua atas pekerjaan-pekerjaan kita, atas usaha-usaha kita, atas keluarga-keluarga kita, dan atas sisa waktu dan usia yang Allah masih nikmatkan kepada kita semua, diberikan barokah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirul kalam, afu minkum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.